Good morning, students. How are you today? I hope you all very well today, okay? Sekarang kita akan belajar materi baru ya, yaitu tentang Analytical Exposition Text. Kalau dulu kalian kelas 10 belajar tentang Historical Exposition Text, dan sekarang kelas 11 kalian akan belajar tentang Analytical Exposition Text. Sebelumnya ada yang tahu nggak pengertian dari Analytical Exposition Text? Oke, ada yang tahu nggak? Saya rasa belum ya. Oke, kita lanjut. What is Analytical Exposition Text? Apa itu Analytical Exposition Text? Apa? Ayo dijawab. Jawabannya adalah Analytical Exposition Text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi, ini tuh salah satu jenis teks yang menjelaskan pendapat atau argumen tentang suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi pada saat itu. Jadi ketika ada fenomena atau peristiwa yang terjadi, kita tuh memberikan tanggapan kita atau argumen kita tentang hal itu. Jadi, Analytical Exposition Text ini one step harder ya dari teks-teks sebelumnya kayak report text, narrative text, atau deskripsi text, karena ini memerlukan banyak sekali sumber ya. Oke, selanjutnya itu purpose atau tujuan dari Analytical Exposition Text. Di sini saya akan menjelaskan tujuannya, yaitu yang pertama adalah to persuade the readers or listeners that there is something that certainly needs to get attention. Jadi, tujuan pertama itu untuk meyakinkan para pembaca atau pendengar bahwa fenomena atau kejadian tersebut itu menarik untuk dibahas. Jadi, di sini kita persuade the readers. Kalau misal bahas itu tuh menarik, menyenangkan gitu loh. Kayak kita ngajak, inilah bahasannya menarik, inilah bahasannya menyenangkan gitu. Jadi, tujuannya itu untuk menarik perhatian pembaca. Yang kedua yaitu to analyze a topic and to persuade the reader that this opinion is correct and supported by arguments. Oke, kita bisa menganalisis sebuah topik dan meyakinkan para pembaca atau pendengar untuk mendukung opini kita atau argumen kita dengan menyajikan argumen-argumen. Jadi itu kita tuh menyajikan argumen-argumen kita ke dalam teks tersebut gitu. Jadi kita tuh kayak memancing reaksi para pembaca untuk lebih berkomentar juga tentang apa yang kita sampaikan gitu. Selanjutnya yaitu generic structure. Yang pertama, generic structure ini ada thesis, arguments, and conclusion. Oke, kita akan bedah satu persatu ya. Yang pertama adalah thesis. Thesis itu introduction the topic and indicating the writer's position. Jadi, di tesis ini sebagai bagian pembuka yang akan diperkenalkan untuk memajukan opini kita gitu loh. Kita akan tahu apa yang akan kita pihak, apakah argumen ini iya, apa argumen ini tidak, seperti itu. Apakah kita setuju tentang hal ini atau kita nggak setuju tentang hal ini. Jadi bagian ini tuh menuliskan apa isi argumen kita gitu di tesisnya. Jadi argumen pendapat kita yang ada di tesis ini dielaborasi. Misalnya, nggak setuju karena hal A. Jadi kita tuh jelasin apa alasan kita nggak setuju sama hal tersebut. Atau hal-hal lainnya gitu. Jadi, kita harus meyakinkan para pembaca kalau argumen itu valid gitu loh. Valid, benar-benar ada gitu. Yang kedua yaitu argument. Yaitu explaining the arguments to support the writer's position. Jadi, bagian ini tuh berisi poin yang telah kita bahas di tesis. Kita itu dielaborasi dulu di tesis, terus kita bahas di argumen. Dan dituliskan sebelumnya di tesis. Ya, jadi tuh kita mengambil argumen ini dari tesis itu, yang telah kita elaborasi pendapat-pendapat tersebut. Dan yang terakhir adalah conclusion atau reiteration, restating the writer's position
reiteration, yaitu maksudnya adalah kesimpulan. Jadi di bagian ini kita tuh ditekankan kembali apa yang telah kita sampaikan, diperjelas tentang argumen-argumen kita, tentang pendapat-pendapat kita tuh lebih ditekankan lagi ya di conclusion ini. Baik, selanjutnya adalah language features. Yang pertama adalah simple present tense. Digunakan present tense karena ini ditulis menggunakan pendapat kita dan kejadian pada hari itu juga. Terus yang kedua adalah adjective. Adjektif ada beberapa hal yang harus kita setujui, jadi kita harus menggunakan adjektif ya, bersifat adjektif gitu. Yang kedua adalah adverb. Di sini juga bukan sekedar ngomong suka atau nggak suka, setuju atau nggak setuju. Jadi ini tuh beberapa isu atau tempat dan waktu atau kejadian-kejadian yang telah dilakukan. Yang selanjutnya adalah conjunction. Ini adalah kayak lebih ke time temporal conjunction ya, seperti first, then, next, seperti itu. Yang selanjutnya adalah combined and complex sentence, yaitu bukan menggunakan combined and complex sentence ini karena nggak menggunakan sentence biasa gini. Ini nih terdiri dari banyak sumber ya, jadi makanya nggak cuma menggunakan satu sentence aja gitu. Yang terakhir adalah mental process. Mental process ini biasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan feel atau perasaan, seperti contohnya ya, the writer's feel. Lah, perasaan dari penulisnya, atau the writer think, atau pikiran dari penulisnya. Lah, jadi di mental process ini yang berhubungan dengan perasaan dan juga pikiran dari penulisnya. Oke, yang selanjutnya ada contohnya. Nah ini ya, saya memberi contoh ini karena menurut saya mudah ya. The importance of breakfast. Jadi di sini kan juga ada tesisnya, ada opini-opininya, juga ada argumen-argumennya terdapat di dalamnya. Nah ini mudah sekali ya. Oke, hari ini kita sudah membahas tentang analytical exposition text, yaitu kita sudah membahas definisinya, terus purpose dari analytical exposition text tersebut, yaitu terus generic structure-nya, dan yang terakhir language features-nya. Saya rasa ini sudah cukup ya untuk membahas tentang analytical exposition text. Jadi saya nggak perlu berlama-lama di sini karena kita butuh waktu juga buat kuis selanjutnya. Oke, saya sudah menyiapkan beberapa kuis. Jadi silakan dikerjakan ya, dan see you next week.